Yo, what's up man? Kembali lagi di channel saya di Robby Gaming. Oke, lama sih, berapa hari? Udah 2 hari saya nggak upload ya, dikarenakan ada acara sih. Jadi gua nggak bisa sih mau upload ya. Dan di sini saya bermain 5 tim. Ya, kalau kalian pengen 4 tim gas, ya silakan. Ya, tapi di sini saya gas ya. Sebenarnya uji nyali sih menurut gua sih. Dikarenakan nggak apa ya, eh, lo satu tapi gue berani gas ya, dikarenakan gue di sini, tapi di sini saya gasnya 4 tim ya, tapi kalau kalian pengen 5 tim gue tambah satu sih ya. Oke, dan juga di sini ada juga single bed, gue saranin single bed. Ada juga sih yang minta di WhatsApp gue sih pribadi, dia minta single bed, fix gue kasih ya. Jadi untuk single bed di sini ada saran saya. Kalau untuk yang gas, gua saranin 4 tim. Tapi kalau kalian kurang 5 tim, kurang 4 tim, gua kasih 5 tim. Oke, kalau namanya 6 tim sebenarnya banyak sih. Cuman gue nggak mau lah. Gue nggak mau ceroboh untuk memilih tim. Ya dikarenakan gua gas di sini. Oke. Mungkin untuk pertandingan malam ini mungkin banyak ya. Tapi kalau untuk saat ini gua hanya sebagai penonton aja sih. Gua hanya melihat pergerakan tim-timnya ya. Dikarenakan ini musim baru, buka lembaran baru ya, tidak seperti dulu ya. Oke, kita ke pertandingan pertama ya. Di sini saya hanya mereaction nih untuk yang pertama ini. Oke, di sini saya tidak memilih. Oke, Ika Bragi berhadapan dengan Telebrok. Kalau untuk handicap gue Telebrok sih ya, gue Telebrok. Oke, cuma sebenarnya Telebrok ini masuk, cuman kelemahan Telebrok ini satu sih ya, dia konsisten untuk membuat gol, itu konsisten, tapi dia juga tidak konsisten, dia konsisten juga dia kebobolan, itu gua sangat ragu sih ya. Itu aja sih. Tapi kalau namanya tentang membuat konsisten gol ya, Bragi kalah sih ya. Tapi di sini saya sedikit menyatakan bahwa Telebrok besar kemungkinan dia bisa win. Oke, tapi itu saya tidak memilih sih. Dia dikarenakan tadi dianya rentan kebobolan sih. Oke, kita langsung ke pertandingan pertama nih ya. Ini untuk ojol ya. Single bed lah. Tapi kalau untuk bojal ada sedikit tips sih. Oke, dimana di sini ada Lens Corona berhadapan dengan Gibson Val. Untuk Parli ini saya sedikit melihat di sini single bed dulu ya. Di sini gua saranin kalau untuk single bed kalian boleh mengambil Lens Corona. Dia tidak akan kalah. Tapi dia bisa win. Ya, dia tidak akan kalah tapi dia bisa win. Oke. Kalau kalian bertahan, kalian salah. Ya. Awalnya di sini gua bingung kenapa awalnya ya Gibbs Sundal yang diunggulkan. Gue sangat bingung ya. Dikarenakan kalau untuk konsisten ya, Lens Corona ini sangat konsisten. Sangat konsisten dia. Kalau dia bermain di kanan, dia tidak akan kalah. Ya. Tapi gue saranin untuk single bed ambil Lens Corona. Tapi kalian jangan nahan di sini ya. Gue saranin jangan. Jadi karena kan Sunval ini dia tidak konsisten sih. Ya. Dibandingkan ini tim sama-sama kuat, tapi saya menilai segi konsistennya. Tapi kalau segi konsisten jauh Lens Corona sangat konsisten. Jadi gue saranin kalau untuk bermain bojal single bed, untuk main single bed gue saranin sih Lens Corona. Oke. Dan kalau untuk single bed nih gue saranin kalian perhatikan susunan handicapnya 1/4, setengah, dan 0-0 ya.
gue berharap di handicap seperempatnya ini Lens tidak akan kalah. Ya, ini kan dia menang, dia tidak akan kalah. Ya, gue saranin. Oke, kalau kalah Lens Corona di handicap seperempatnya. Ya, ini kan Lens Corona unggul nih ODD-nya. Ya, tapi kalau untuk kedepannya Lens Corona tidak diunggulkan dengan handicap seperempat, gue saranin sih jangan sih. Ya. Oke, tapi gue yakin sini bahwa ya untuk handicap seperempat untuk Lens Corona ini akan menjadi apa namanya itu ODD-nya itu 18. Gue yakin banget. Ya. Oke. Dan di sini saya bermain parli, di sini saya mengambil handicap 0-0 untuk Lens Corona. Gua bermain aman dikarenakan gua gas di sini. Ya. Di sini gua mati-matian sih nyari timnya. Ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi, Lens Corona berhadapan dengan Gibson Val. Di sini saya memilih handicap 0-0 untuk Lens Corona. Kalau kalian bermain single bet, gua saranin Lens Corona. Tapi kalau untuk bermain bojal, ingat handicap seperempatnya. Kalau Lens Corona diunggulkan, boleh kalian ambil win, boleh kalian ambil Lens Corona. Oke, jadi kalau untuk parli saya di sini mengambil handicap 0-0 untuk Lens Corona. Oke, nice. Kita terbang ke Liga Finland. Ini ya, untuk Atlantis ini gue pengen mengambil under 3,5 sih. Ya. Kalau untuk handicap kalian jangan coba-coba untuk bertahan. Jangan, gue saranin jangan. Berat bos, ini Atlantis kuat. NSG ini kuat sih bermain di kandang, tapi bermain di tandang saya tidak menyatakan dia kuat. Tapi kalau untuk pertahanan dia kuat. Ya. Jadi gue saranin kalau untuk 5 tim ya kan, gue saranin sih di Atlantis sih ambil over under 3,5. Gue yakin 3,5 itu win. Oke. Nice. Kita lanjut pertandingan selanjutnya. Ini pertandingan kedua. Oke. Di mana di sini ada SC Kufu berhadapan dengan MIPA. Di mana di sini Bandar menyediakan handicap 3/4 dan handicap 1. Di sini saya bermain handicap dan di sini saya cukup memilih handicap win untuk Kufa ataupun handicap setengah enggak ada, tapi saya memilih win untuk Kufu ya. Dan kalau untuk babak pertama kalian boleh mengambil handicap 1/4, dia tidak akan kalah, dia bisa win ya. Gue bingung gini, gue main FH apa FT sih, tapi di situ saya berpikir gue tidak mau mengambil resiko, saya ngambil FT sih ya. Jadi di sini saya memilih win untuk Kufu ya. Kufu bisa bantai, tapi kalau kalian bertahan di sini gua saranin sih jangan ya, dikarenakan di sini Kufu bisa bantai sih. Oke. Jadi di sini SC Kufu berhadapan dengan MIPA. Di sini saya memilih win untuk Kufu ya. Gua saranin kalau kalian bertahan berat sih. Untuk oper sih ya. Jadi kalau kalian ragu dengan win full tim saya, kalian boleh mengambil babak pertama untuk mengambil handicap 1/4 untuk Kufu. Kufu tidak akan kalah, gue yakin banget dia bisa menang, besar kemungkinan dia bisa menang. Oke. Nice. Rifes Tampiri berhadapan dengan Niaminen. Oke. Di sini saya bermain handicap. Di mana di sini Pandar menjadikan handicap setengah dan handicap 1/4. Di sini saya cukup memilih handicap setengah untuk Kuania. Kuania tidak akan kalah. Dikarenakan kenapa? Ini bermainnya netral. Ya.
Jadi di sini saya mengambil handicap setengah untuk Kuania. Gini ya, kalau saya mengambil untuk invest Tampere, gua sih berat sih. Mengambil handicap seperempat aja lah, ya. Mengambil handicap seperempat aja lah, gua ragu. Tapi kalau saya mengambil handicap setengah, gua yakin untuk gua mengambil handicap setengah untuk Kuania, gua yakin sih, ya. Dia tidak akan kalah. Saya sedikit menyatakan bahwa Kuania bisa win. Oke. Nice. Jadi saya ulangi lagi nih, Ilfas Tampere berhadapan dengan Kuania. Di sini saya memilih handicap setengah untuk Kuania. Oke, nice. Kita terbang ke Liga Brasil. Di mana di sini ada Villa Nova berhadapan dengan Cruzeiro. Di sini saya tidak bermain handicap, ya. Tapi di sini saya bermain over under. Di mana di sini Bandar menyediakan over under 1, 3/4 dan 2. Di sini saya memilih under 2. Gua bermain aman. Berat untuk Cruzeiro membuat gol ke gawang Villa Nova. Dan juga Villa Nova tidak akan mudah membuat gol ke gawang Cruzeiro. Kalau untuk handicap gini ya. Kalian kalau untuk handicap gue saran sih mengambil handicap seperempat untuk Villa Nova, ya. Kalau kalian mengambil itu antara win dan WH, dia tidak akan kalah Villa Nova. Pilih gue sih, tapi gue nggak berani apa? Saya takut WH. Ya, jadi di sini saya mengambil over under 2 dikarenakan pertandingan ini 0-0 ataupun 1-0. Berat sih kalau untuk 2-0. Ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi, Villa Nova berhadapan dengan Cruzeiro. Di sini saya memilih under 2. Oke. Jadi kalau untuk 5 tim, sebenarnya untuk Nautico sih sebenarnya sih awalnya saya bisa sih. Iya kan? Cuma saya ragu sih, ya. Karena kan dia saya menilai belum sangat konsisten untuk mengambil win. Kalau untuk menahan kalian jangan coba-coba sih. Kalau untuk over under ini over sih sebenarnya. Gue pengen mengambil over tapi nggak berani lah. Besar risikonya bos. Oke, jadi saya ulangi lagi. Untuk Lens Corona di sini saya memilih handicap 0-0 untuk Lens Corona. Ya. Dan untuk SC Kufu di sini saya memilih win untuk SC Kufu. Tapi gue saranin lagi kalau untuk kalian mengambil di babak pertama, kalian boleh mengambil handicap seperempat untuk Kufu. Ya, Kufu tidak akan kalah dan dia besar kemungkinan dia bisa menang. Gue yakin. Oke. Untuk invest Tampere berhadapan dengan Guania, di sini saya memilih handicap setengah. Untuk Guania, saya menahan. Oke. Dan untuk Villa Nova berhadapan dengan Cruzeiro, ya. Di sini saya memilih under 2. Oke, kalau kalian pengen 5 tim, ya, gue saranin tadi sih Atlantis sih. Ya, ambil under 3,5. Oke. Untuk video kali ini aja. Kalau ada salah-salah kata dari saya minta maaf. Salam member Miss Parley. Bye-bye.